Baiklah, untuk materi yang pertama itu ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis inilah bentuk perubahan pemerintahan dari bentuk kerajaan menjadi republik. Revolusi ini terjadi pada masa pemerintahan Louis XVI pada abad ke-18. Adapun faktor terjadinya Revolusi Prancis ini adalah ketidakadilan bidang politik dan ekonomi, kekuasaan absolut raja, timbul paham baru, negara mengalami krisis ekonomi, dan pengaruh perang kemerdekaan Amerika. Yang kedua, jalannya Revolusi Prancis. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa salah satu sebab terjadinya Revolusi Prancis adalah krisis ekonomi. Jadi, Raja memerintahkan kepada anggota DPR waktu itu untuk menyelesaikan masalah ini, masalah krisis ekonomi. Namun hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka muncullah orang-orang yang akan memperjuangkan konstitusi Prancis, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu yang terdiri dari golongan 1, 2, dan 3 itu melakukan sidang, yang mana hasil sidang tersebut adalah terbentuknya satu organisasi untuk memperjuangkan konstitusi dari Prancis. Raja sudah berusaha untuk membubarkan organisasi ini dengan berbagai cara, baik itu cara perundingan maupun cara kekerasan. Sikap raja inilah yang membuat rakyat geram, dan juga banyak pemberontakan terjadi dibantu oleh TNI untuk melakukan penyelengseran kekuasaan raja guna terbentuk negara demokrasi yang baru. Lalu Raja melarikan diri ke luar negeri ketika pemberontakan tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh rakyat dan kelompok-kelompok lainnya untuk menjadikan Prancis sebagai mengkonstitusikan Prancis. Yang mempelopori konstitusi Prancis ini ada Partai Violent dan Partai Montague. Untuk pertama itu pemimpinnya dari Partai Montague, pemimpinnya Robespierre. Pada pemerintah Robespierre ini dia memerintah dengan cara yang kejam sehingga banyak menelan korban. Hal ini membuat rakyat geram dan segera menyelengserkan kekuasaan Robespierre, dan Robespierre dijatuhi hukuman pancung. Lalu setelah itu pemerintahan dilanjutkan oleh Barros dan kawan-kawannya, yang mana bentuk sistem pemerintahannya itu semuanya sama rata. Hal ini tentu membuat ketidakseimbangan di pemerintahan dan membuat krisis lagi di mana-mana. Setelah itu muncullah tokoh militer Napoleon Bonaparte. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Revolusi Amerika. Nah, benua Amerika begitu menarik bagi bangsa Eropa untuk membangun koloninya. Nah, bangsa-bangsa yang pernah membangun koloni di benua tersebut seperti Prancis, Spanyol, dan Inggris. Nah, kolonisasi Inggris atas Amerika bagian utara diawali kedatangan John Cabot pada tahun 1497 beserta sejumlah penjelajahan Inggris lainnya. Nah, di benua baru tersebut, John Cabot dan rekan-rekannya memperbolehkan hak mengelola beberapa bidang tanah yang kemudian berkembang dan meluas menjadi koloni. Nah, pada tahun 1793, daerah-daerah di Amerika yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris telah mencapai 13 koloni yang memiliki pemerintahnya sendiri. Akan tetapi, untuk mempertahankan dan memperluaskan koloninya, Inggris harus berhadapan dengan Prancis dan Spanyol.
Nah, peperangan yang paling berat terjadi ketika melawan Prancis. Nah, peperangan yang memakan waktu sangat lama itu membuat kerajaan Inggris sempat mengalami kebangkrutan. Nah, untuk mengatasi masalah keuangan, pemerintahan Inggris selalu membuat kebijakan-kebijakan yang mengeksploitasi negara-negara penjajahan, termasuk Amerika Utara. Berbagai kebijakan yang merugikan wilayah koloni di Amerika menimbulkan pemberontakan yang dikenal dengan sebutan Revolusi Amerika. Nah, revolusi yang terjadi di Amerika yang pertama yaitu terjadinya perang 7 tahun, yaitu pada tahun 1756 sampai 1763. Yang kedua yaitu peperangan kemerdekaan Amerika, yaitu terjadi pada 1774 sampai 1783. Yang ketiga yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar pada tahun 1787 dan sampai tahun 1789. Yang selanjutnya itu adalah perang Amerika dan Inggris, itu terjadi pada tahun 1812 sampai 1814. Yang terakhir itu doktrin Monroe, itu terjadi pada tahun 1823. Nah, selanjutnya yaitu tentang revolusi Rusia. Nah, permulaan pada abad ke-19, keadaan Rusia masih terbentang dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Nah, masyarakat Rusia pada masa itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu tuan tanah atau kalangan bangsawan. Yang kedua yaitu adalah petani atau yang disebut dengan rakyat jelata. Nah, Rusia pada saat itu adalah negara agraris. Sebagian penduduknya merupakan petani miskin yang harus tunduk kepada tuan tanahnya atau kepada bangsawan. Nah, bahkan menjadi budak dari tuan tanah tersebut. Nah, status petani sebagai budak tuan rumah itu diatur dalam undang-undang. Nah, diatur dalam undang-undang perbudakan Rusia yang disahkan oleh Tsar Alexei I pada tahun 1646. Nah, perbudakan dihapus pada tahun 1861 dengan dikeluarkan undang-undang emansipasi oleh Tsar Alexander II, yaitu isi dari undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu perbudakan dihapuskan, yang kedua petani bekas perbudakan mendapatkan tanah sebagai miliknya, dan yang ketiga negara membayar kerugian kepada tuan-tuan tanah pemilik budak. Nah, meski telah dikeluarkan undang-undang tersebut, kondisi kehidupan petani belum mengalami kemajuan, sebab kepala mir atau kepala desa lama kelamaan bertindak seperti tuan tanah dan memperkaya dirinya. Nah, pada tahun 1906 atau pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II, nah, sistem mir dihapus oleh Menteri Stolypin. Nah, tanah diberikan kepada pemilik sehingga dari pekerjaannya seorang petani menjadi memperoleh hasil. Nah, adapun sebab-sebab terjadinya revolusi Rusia antara lain, yang pertama itu pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner, dan yang kedua susunan pemerintahan Tsar yang buruk, dan yang ketiga perbedaan sosial yang mencolok, yang keempat persoalan tanah, yang kelima adanya aliran yang bangsa, dan yang keenam adanya kesalahan perang, dan yang ketujuh adalah ancaman bahaya kelaparan. Nah, materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Harnina, NIM 1930-111035 akan menjelaskan tentang Revolusi Cina dan Revolusi Indonesia. Revolusi Cina merupakan revolusi yang berhasil mengalahkan dinasti kekaisaran terakhir di Cina, yaitu dinasti Qing, dan mendirikan Republik Tiongkok atau ROC. Revolusi Cina mengawali suatu kerangkaian revolusi yang terjadi di Cina pada waktu abad ke-20. Di dalam periode modern Cina diawali dengan kekalahan pertama dari Barat dalam perang Candu yang terjadi pada waktu 1842. Waktu itu orang-orang etnis Manchu yang memerintah di istana Qing berjuang untuk melawan gangguan asing ke Cina. Selanjutnya saya akan menjelaskan Revolusi Indonesia.
Revolusi Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan bertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu, diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengaruh revolusi besar dunia terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Revolusi Amerika telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa semua bangsa-bangsa di dunia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa memandang warna kulit, asal-usul, dan perbedaan keyakinan atau agama, serta dilandasi sikap-sikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Kesadaran ini mempengaruhi perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Hal ini terbukti Perhimpunan Indonesia mengusahakan suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Revolusi Amerika juga berhasil menginspirasi para pendiri bangsa dalam penyusunan UUD 1945 yang mencerminkan semangat dari nilai-nilai diperjuangkan oleh Revolusi Amerika. Nilai-nilai mengenai kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan tercermin dalam frasa-frasa contohnya seperti kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam rangka mewujudkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka setiap warga negara dijamin hak dan kewajibannya. Nah, pergerakan nasional yang lahir sejak didirikannya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 juga menyuruhkan tentang pentingnya persamaan hak-hak warga pribumi dengan warga dan penguasa Hindia Belanda. Gerakan menuntut persamaan hak dan di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang dilakukan oleh golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional tidak bisa dilepaskan dari pemikiran-pemikiran liberal dan demokratis dari Revolusi Prancis. Revolusi Rusia juga memberikan pengaruh dalam persebaran ideologi komunis dalam pergerakan nasional di Indonesia. Pada Partai Komunis Hindia Belanda didirikan pada tahun 1914 oleh Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda yang nantinya berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Revolusi Bolshevik di Rusia melahirkan semangat dan keyakinan baru pada para pemimpin dan kader Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia, bahwa kaum buruh dan petani yang bersatu dapat menentukan negara yang kapitalis dan imperialis. Berbeda dengan revolusi pada Amerika, Prancis, dan Rusia, maka revolusi Cina yang mengubah Cina menjadi lebih banyak berpengaruh setelah Indonesia merdeka. Setelah revolusi Cina berjalan stabil, terjadi modernisasi di segala ini hingga sekarang menjelma menjadi negara-negara dengan kekuatan ekonomi macan Asia. Sekarang mampu memproduksi hampir semua jenis bisa diproduksi di Cina. Banyak pabrik bertebaran di Cina yang memproduksi perangkat elektronik dengan harga yang sangat terjangkau. Tiongkok tidak sederhana, Tiongkok tidak sekedar hanya memproduksi barang elektronik pesanan. Sudah mulai banyak perusahaan Cina yang menggoyang pasar global seperti properti, tekstil, dan lain sebagainya.
Cina saat ini telah tumbuh menjadi salah satu raksasa dunia dari Asia yang berhasrat menguasai pasar dunia dengan ideologi komunis kapitalis. Reformasi ekonomi dilakukan oleh Deng Xiaoping sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan dan laju dunia. Dalam bidang politik, Cina menggunakan ideologi komunis, sedangkan dalam hal ekonomi sangat kapitalis. Di tengah gemparan berbagai produk dari Cina ini, bangsa Indonesia perlu belajar mengenai semangat kerja keras, disiplin, dan strategi perdagangannya yang dilakukan oleh Cina sebagai upaya untuk mengejar berbagai ketertinggalan. Namun, dalam hal ini tentu saja Cina, nasionalisme bangsa perlu terus ditumbuhkan, misalnya dengan mencintai dan membeli berbagai produk dalam negeri. Upaya ini akan mengurangi ketergantungan pada impor dan membantu tumbuh kembangnya berbagai produksi lokal di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.